Halo semua, sekarang kita ketemu kembali dalam video tutorial untuk menentukan eh, atau untuk melakukan analisis di daerah gunung api. Analisisnya berupa analisis geomorfologi dan juga analisis struktur yang berkembang di daerah gunung api. Nah, sebelum kita mulai, saya harap kalian sudah memiliki peta DEM yang saya minta ketika kita sebelum UTS. Dan itu formatnya TIFF, dan kali ini saya akan melakukan analisis dengan menggunakan software Global Mapper 18. Nah, Global Mapper 18 ini adalah software yang paling sering saya gunakan untuk menganalisis peta DEM ataupun peta topografi. Oke, kalau gitu kita langsung buka saja datanya. Data tempat kalian mendownload data DEM tersebut. Nah, data DEM itu sebenarnya bisa kalian download tidak hanya dari USGS Explorer, tapi bisa juga kalian download dari Demnas. Nah, ini data DEM yang saya download dari Demnas. Bentuknya, formatnya adalah TIFF. Nah, di sini saya menggunakan dua data DEM karena data gunung api yang akan saya analisis itu mencakup atau meliputi dua daerah ini. Nah, sama halnya dengan kalian, kalau kalian memiliki gunung api yang mencakup lebih dari satu zona DEM-nya, kalian bisa mendownload semuanya. Tenang saja, kita nggak perlu menganalisis seluruh daerah yang kita download. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara memotong dan juga mengenerate kontur dari data DEM. Oke, begitu kalian buka, nanti ada pilihan untuk menentukan proyeksi dari peta kalian. Nah, untuk saat ini biasanya semuanya akan saya oke saja. Ini keluar dua kali karena saya membuka dua peta DEM. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan membantu saya dalam melakukan analisis. Sebelah kiri ini data peta yang saya buka, sedangkan di sebelah kanan ini adalah peta hasil dari DEM itu sendiri. Ini ada chart warna yang menunjukkan elevasi atau ketinggian dari daerah penelitian kita beserta dengan skala. Nah, ini proyeksinya masih dalam proyeksi geografi. Kalau kalian mau tetap seperti ini boleh saja, tapi biasanya saya akan menggantinya ke proyeksi UTM karena pada saat pemotongannya akan lebih mudah menghafalnya atau akan lebih mudah mengingatnya. Nah, kalian pasti akan seperti ini, mencakup dua daerah yang besar atau lebih. Nah, kalau data kalian seperti ini, sedangkan gunung api yang akan kalian analisis hanya sebagian kecil dari daerah tersebut, kalian bisa menggunakan yang namanya, kalian bisa langsung memotong daerah kerja kalian. Biasanya sebelum saya melakukan pemotongan daerah kerja, proyeksinya ini akan saya ubah menjadi proyeksi UTM. Seperti yang saya bilang tadi, saya lebih suka menghafalkan angka dari UTM dibandingkan angka koordinat dari geografi. Nah, di sini tinggal kalian pilih configuration, tadi yang tombol ini, lalu kalian pilih projection. Nah, di sini akan tampil proyeksi yang akan kalian pilih. Tinggal diklik dan juga dipilih proyeksi apa yang akan kalian gunakan. Saya akan menggunakan proyeksi UTM, tapi kalau kalian akan menggunakan proyeksi UTM, kalian harus tahu daerah yang kalian akan analisis itu berada di bagian utara atau di bagian selatan dari garis khatulistiwa. Nah, karena daerah Lampung merupakan daerah di bagian selatan dari garis khatulistiwa, maka saya memilih yang Southern Hemisphere. Di sini zona di Lampung sendiri, apalagi di Lampung Selatan, merupakan bagian dari zona 48. Jadi ini sudah benar, WGS datungnya WGS 84, tinggal saya apply, kalian bisa lihat koordinatnya langsung berubah menjadi koordinat UTM.
lalu diokekan saja. Nah, di sini daerah yang akan saya analisis tidak semua daerah dari suatu tubuh gunung api. Yang akan saya analisis adalah daerah ini, sekitar daerah ini aja. Nah, kalau kalian terserah kalian mau milih seluas apa, yang jelas tubuh gunung apinya harus mencakup base dan juga puncak ataupun struktur yang lainnya yang berkembang di daerah gunung api tersebut. Untuk memudahkan pada saat proses pemotongannya, saya akan membuat catatan koordinat dari daerah yang akan saya potong nantinya. Utara, selatan, barat, dan juga timur. Nah, karena barat dan timurnya akan tetap saja seperti ini, luas di bagian barat dan bagian timurnya tetap tidak akan berubah, jadi saya tidak akan menulis koordinat untuk daerah barat dan juga timur. Tapi saya akan menulis daerah untuk koordinat di bagian utara maupun di bagian selatan. Oke, di bagian utaranya saya akan mengambil titik ini 9405000. Dan di bagian selatannya saya akan menggunakan daerah yang yaitu sekitar 938 nih, 9380.000. 9380.000. Oke, kalau sudah nggak perlu kalian simpan karena akan kita langsung gunakan. Nah, ini mau kalian hilangkan dulu garisnya atau tidak, sama saja. Nah, cara untuk menghilangkan garis koordinatnya, kalian kembali lagi ke proyeksi, lalu setelah itu kalian pilih display option. Di display option silakan pilih grid. Di gridnya ini kalian boleh pilih no grid atau kalian pilih boleh no grid. Nih, gridnya nggak akan ada. Atau current projection, ini yang akan menunjukkan nanti proyeksi atau satuan proyeksi atau satuan koordinat yang sudah kalian gunakan di sini. Nah, untuk lebih membuat gambarnya lebih mulus, biasanya saya akan menghilangkan garis proyeksinya, garis koordinatnya. Oke, kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita potong dulu daerahnya agar analisis yang akan kita lakukan selanjutnya tidak besar. Nah, karena analisisnya akan membuat peta kontur, jadi yang harus kita lakukan adalah mengekspor data yang telah kita potong ini ke bentuk elevation. Nah, tinggal kita pilih dari export, terus export elevation grid format, kita pilih lagi format yang GeoTIFF. Karena kita masih akan bekerja dalam format ini. Langsung diokekan saja. Ini kotak untuk pemotongannya sudah muncul, kalian tinggal pilih port bounds-nya. Karena saya menggunakan proyeksi UTM, jadi yang saya pilih adalah pemotongan dengan menggunakan proyeksi UTM ini. Tinggal dibuka lagi saja catatan yang sudah ditulis, dan juga di atas. Untuk bagian baratnya, karena saya tidak akan ubah, jadi dia tetap seperti ini, sama halnya dengan bagian timurnya. Sekarang, bagian selatan, lagi, lalu selanjutnya di atas. Nah, oke, sebenarnya kalau gambarnya diperkecil, kita bisa melihat kotak berwarna kuning ini yang akan menggambarkan daerah yang akan kita potong. Kalau kalian sudah yakin dengan koordinatnya, silahkan langsung di OK dan pilih tempat
pemotongannya. Oke, saya tetap di sini saja. Oke. Oh iya, sambil menunggu ini mengenerate petanya, pemotongan daerahnya, saya mau memberitahu bahwa daerah yang saya analisis adalah daerah Gunung Betung dan juga daerah Gunung Pesawaran yang ada di Lampung Selatan. Oke, ini sepertinya sudah, karena sudah tidak ada muncul box lainnya lagi, box processingnya. Sekarang mari kita coba buka peta kita, tinggal di open, lalu data DEM yang sudah kita tinggal kita load ke sini. DEM Gunung Api. Ini dia datanya, tinggal di load. Nah, ini data DEM Gunung Api hasil yang kita potong. Kelihatan memang. Ini akan kelihatan setelah kita tutup peta yang sebelumnya. Jadi karena sudah tidak kita gunakan, tinggal kita close saja. Juga tinggal kita close saja. Oke, ini dia sekarang tempat kerja atau daerah kerja yang akan kita analisis. Nah, karena kalian akan melakukan analisis atau digitasi untuk menentukan mana base gunung api, mana puncak gunung api, mana yang material hasil dari letupan, dan mana material hasil dari aliran, maka kalian perlu yang namanya melakukan koreksi altitude dan juga azimutnya. Kenapa kalian perlu melakukan koreksi altitude dan juga koreksi azimutnya? Karena sebagian besar data hasil dari DEM ini akan menunjukkan daerah yang lebih gelap dibandingkan dari yang lainnya. Ini menunjukkan arah matahari atau arah pencahayaan di tempat kerja kita. Nah, sekarang untuk mengatur altitude dan juga azimutnya, silahkan pilih lagi configure, lalu pilih point style. Di point style, silahkan kalian memilih vertical option. Nah, di sini peta kalian yang memiliki chart warna seperti ini, itu merupakan peta atau chart dari yang namanya Atlas Shader. Kalau kalian mau coba yang lainnya, karena ini banyak sekali pilihannya, silahkan dicoba sendiri. Ini dia altitude dan juga azimut yang akan kita gunakan atau yang akan kita atur untuk menentukan pencahayaan yang paling tepat untuk daerah pemetaan kita. Apa saja kalian ubah-ubah angkanya sesuai dengan sudut-sudut yang kalian ketahui. Nih, sebelumnya tadi datanya adalah altitude 60 dan azimut 30. Data yang paling gelap adalah data yang di bagian selatan sampai southwest-nya. Tapi begitu saya ubah datanya, makanya altitude dan azimutnya menjadi 45, itu daerah yang lebih gelap semakin lebih banyak, semakin lebih luas dari bagian selatan sampai bagian yang paling barat. Nah, jadi di sini triknya adalah kalian bebas menggunakan atau memasukkan angka berapa saja. Yang penting data kalian harus cukup representatif untuk menunjukkan daerah kerja kalian. Nih, altitude-nya 90, nah bentuknya adalah seperti ini. Oke, karena menurut saya altitude 60 dan azimut 30 adalah yang paling baik, maka ini yang akan saya gunakan, pencahayaan ini yang akan saya gunakan untuk analisis. Kalau kalian, silahkan kalian pilih pencahayaan dengan nilai altitude dan azimut yang lain yang menurut kalian cukup representatif untuk menunjukkan daerah kerja kalian. Oke, kalau udah, sebelum kita melakukan generate contour, peta ini karena kita akan analisis juga, lebih baik kita save dulu. Mau kalian save dalam bentuk JPEG
ataupun dalam bentuk PDF itu akan sama saja. Nah, akan lebih sulit melakukan digitasi pada Global Mapper. Tapi pada software lain akan lebih mudah, sehingga bisa kita gunakan atau sehingga bisa kita pindahkan ke file yang ke aplikasi yang lainnya. Nah, kalau kalian akan melakukan digitasi dengan menggunakan ArcGIS ataupun dengan menggunakan Mapinfo, saya sarankan kalian tidak perlu menyimpan lagi gambar ini dalam bentuk JPEG ataupun dalam bentuk PDF. Kenapa? Karena data TIFF yang kalian simpan akan lebih mudah kalian gunakan untuk melakukan digitasi pada aplikasi ArcGIS ataupun pada aplikasi Mapinfo. Nah, karena saya tidak mempunyai dua aplikasi itu, tapi saya harus menjelaskan mengenai cara penentuannya, maka ini akan saya simpan, gambar ini akan saya simpan dalam bentuk JPEG ataupun dalam bentuk PDF. Biasanya saya akan memuatnya dalam format PDF karena gambar dari format PDF ini akan lebih bagus hasilnya. Oke, ini saya simpan saja dari melengkapi. Formatnya PDF, tinggal di save. Oke, sambil menunggu, kita tunggu sebentar sampai kotak kerja ini selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya generate contour. Generate contour yang akan kita gunakan adalah daerah yang akan kita analisis ini. Nah, untuk melakukan generate contour, hal yang kalian lakukan adalah dengan mengklik pada menu bar, analisis, lalu mengklik pada menu generate contour from terrain grid. Kenapa harus pada terrain grid? Karena data kita adalah data ketinggian atau data elevasi. Oke, selanjutnya ini ada interval kontur yang dapat kalian pilih atau yang dapat kalian sesuaikan dengan area kalian. Di sini saya akan menggunakan interval kontur 50 dengan minor konturnya 5 dan major konturnya adalah 10. Ini nggak akan saya ubah, lalu akan saya okekan saja. Nah, kenapa saya memilih yang 50? Karena yang 50 akan lebih representatif untuk menunjukkan kontur yang rapat dan juga yang renggang. Nah, ini dia hasil dari generate kontur kita. Kalian bisa lihat ada daerah yang lebih rapat dan juga ada daerah yang lebih renggang. Kalau kalian mau menggunakan interval kontur 100, juga boleh saja, tergantung dari kebutuhan analisis kalian. Nah, kenapa saya tidak menggunakan interval kontur yang 100? Karena jarak kontur ini akan lebih renggang pada interval yang 100. Oke, apabila sudah, kalian bisa menyimpannya dalam berbagai format sesuai dengan aplikasi yang akan kalian gunakan untuk melakukan digitasinya. Nah, kali ini sama seperti sebelumnya, saya akan menyimpannya dalam format raster image dengan format filenya adalah PDF. Oke, tinggal diokekan saja. Kita nggak perlu melakukan export bounds karena daerah yang akan saya analisis sesuai dengan data yang sudah saya potong tadi. Tinggal diokekan dan setelahnya tinggal di save dengan nama yang sesuai dengan sesuai dengan keinginan kalian. Oke, tinggal tunggu sesaat dan selesai. Nah, di sini lembar kerja yang akan saya gunakan, kita lihat dulu. Adalah ini dan juga ini. Setelah kita lihat hasilnya, ini dia peta topografi hasil dari generate contour dari peta DEM. Di sini kita sudah punya skalanya
tapi yang nggak ada adalah mata anginnya. Sedangkan yang Putadem, kita udah punya skala di bagian bawah, kita juga punya indeks warna di bagian atasnya. Nah, oke, kalau sudah, ini data yang akan saya gunakan untuk melakukan analisis selanjutnya.